Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, para pendengar dan pemirsa semuanya yang saya hormati, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Semoga kita semua diterima sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah. Saudaraku yang saya muliakan, manusia ini pada hakikatnya adalah penduduk surga yang kemudian diturunkan ke dunia, dan Allah sudah menjanjikan kepada kita untuk dikembalikan ke surga, tentunya dengan syarat dan ketentuan tertentu, yaitu selama di dunia ini kita mampu untuk menghadapi, mengelola semua cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun godaan setan, yang mana di dalam surat Al-Baqarah Allah sudah menyebut bahwa turunnya manusia dari surga ke dunia ini yang mengeluarkan adalah setan. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Maka yang mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga itu adalah syaitan. Dan di ayat lain Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kamu ikuti setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi di dunia ini, di satu sisi setan terus akan membisikkan, mengajak manusia untuk jauh dari perintah Allah. Dan di sisi lain, saudaraku semuanya, Allah juga memberikan cobaan di dunia ini dengan banyak hal. Kebaikan dan kejelekan yang harus kita pilih yang mana, ini juga cobaan bagi kita. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan Allah menjadikan kejelekan dan kebaikan ini sebagai ujian bagi kita. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang sangat beragam ini, yang beragam karakternya, di mana seringkali karakter seseorang itu tidak disukai oleh orang yang lain, namun bagaimana kita bersikap dalam keberagaman yang seperti itu. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Allah menjadikan satu dan yang lainnya itu sebagai ujian. Nah, syarat dan ketentuan supaya kita masuk kembali ke surganya Allah, tentunya bagaimana kita mengelola ujian-ujian ini dengan sebaik-baiknya. Nah, tentunya dalam konteks saat ini di mana kita berada pada pandemi COVID yang belum selesai, kita harus tetap optimis. Kita yakin bahwa tidak ada satupun musibah itu yang tidak atas izin Allah dan tanpa ada suatu hikmah. Ma asoba min musibatin illa biidznillah. Dan tidak ada satu musibah pun itu yang tidak atas kehendak ataupun izin dari Allah. Ma asobakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa di bumi ini dan juga menimpa kalian semua itu kecuali sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ada skenario besar, saudara-saudaraku, yang memang Allah menciptakan
memberikan ujian-ujian ini memang dengan hikmah tertentu. Di ayat lain yang saya yakin saudaraku semua sudah sangat paham, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan Allah akan memberikan cobaan ujian kepada kamu sekalian, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda, wal anfusi was samarat, kekurangan jiwa dan juga kekurangan buah-buahan. Tapi Allah menutup surat itu dengan wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan Allah akan memberikan rahmat dan juga petunjuk kepada orang-orang yang sabar ini. Oleh karena itu, saudaraku semua, tentunya kita harus menyikapi pandemi COVID ini dengan penuh kesabaran, di mana perbedaan pandangan terhadap bagaimana kita mengelola, menangani COVID ini, ada yang mengedepankan ekonominya, tetapi juga ada yang mengelola kesehatannya. Saya kira kedua-duanya itu bisa dilakukan secara paralel. Bagaimana kita kemudian betul-betul menerapkan protokol COVID ya dengan penuh kesabaran, karena juga tidak mudah bagi kita untuk tetap disiplin di dalam menerapkan protokol kesehatan itu. Baik yang terdidik maupun yang kurang terdidik, semuanya harus menerapkan itu. Dan satu hikmah yang bisa kita petik di dalam era COVID ini adalah bagaimana kita kemudian melakukan transfer kekayaan, ya, transfer harta ataupun benda dari yang berkecukupan kepada yang kekurangan. Karena nyata sekali kalau kita lihat secara makro, pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu di triwulan 2, triwulan 4, triwulan 3, triwulan 4, dan secara total pertumbuhan ekonomi kita di Indonesia itu minus. Nah, ini menunjukkan memang ujian kekurangan harta ini betul-betul nyata kita hadapi. Apalagi di level mikro, kita lihat beberapa perusahaan itu memang merumahkan atau mengurangi jam kerja, sehingga tentunya bagi saudara-saudara kita yang kemudian tidak mempunyai pekerjaan, bagi saudara-saudara kita yang jam kerjanya berkurang, ya pasti itu kemudian keuangan ataupun bagaimana mencukupi kebutuhan hidupnya itu semakin terbatas. Oleh karena itu, ini kesempatan bagi kita yang berlebih punya tabungan, itu melakukan transfer kekayaan itu kepada teman-teman saudara-saudara kita yang kurang. Dan perintah infak, perintah sedekah, terlebih pada bulan suci Ramadan yang mulia ini, tentunya ini akan mendapatkan pahala yang berlimpah, sehingga itulah yang bisa kita terapkan. Jadi perjalanan kita dari surga diturunkan ke dunia, kemudian akan kembali ke surga lagi, tentunya dengan syarat dan ketentuan, yaitu ketentuan dan syarat itu adalah ketakwaan yang kita bina selama bulan suci Ramadan ini. Dan bagaimana kita mengambil hikmah, bagaimana kita menghadapi cobaan-cobaan atau ujian-ujian itu, tentunya itu yang akan menghantar kita kepada ketakwaan. Saya kira demikian yang saya sampaikan kepada pemirsa, pendengar semuanya. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, yaitu bekal takwa inilah yang akan menghantarkan kita kembali ke surga lagi. Tetapi kita juga harus bisa menghadapi semua ujian
Dan pada pandemi COVID ini, ujian kesabaran, hikmah melakukan transfer kekayaan, kita melakukan sedekah, ya, infak, ini kuncinya. Dan kita yakin semua ujian ini memang sudah atas izinnya, dan agar kita memang belajar apa yang harus kita pelajari dan ambil hikmahnya dari pandemi COVID ini. Demikian, semoga sehat selalu untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.